ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, semoga selawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hai semuanya, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, selalu baik, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Allah, dan selalu bersemangat dalam hal apapun. Buat teman-teman yang masih stay dan ngedukung channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan segala hal yang kalian hajatkan, segala hal yang kalian inginkan dimudahkan, dilancarkan, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, buat teman-teman yang masih semangat berjuang menghadapi tes SKB, semangat ya. Seperti biasa, ulasan di sini itu belum tentu hasil akhir betul, bisa dijamin betul. Di sini hanya mencoba untuk mengulas, hanya forum untuk belajar. Bila mana nanti teman-teman menemukan kesalahan, teman-teman menemukan jawaban yang kurang tepat, silahkan teman-teman untuk mencari jawaban yang lebih tepat dengan referensi yang lebih tepat ya teman-teman. Oke, kita langsung aja ke slide yang pertama. Lanjut ke slide berikutnya, FR tentang ayat. Kalau soal aku tadi seperti ini. Sebuah penelitian membuktikan seorang ibu yang mempunyai kelenjar susu yang besar maka dominan dapat anak laki-laki, sedangkan yang kurang dominan dapat anak perempuan. Hal ini sesuai dengan Al-Quran surat dan ayat berapa? Nah, di sini kita ambil surat An-Nisa ayat 11 ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakiri mislu hadzil unsayain. Nah, ila akhirih, yang artinya Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan, dan seterusnya. Nah, surat An-Nisa ini membahas tentang pembagian harta warisan. Dalam kasus kelenjar susu ini mengambil hukum kias. Kelenjar susu yang lebih besar ini dikiaskan dengan bagian harta waris anak laki-laki yang lebih besar daripada anak perempuan. Anak perempuan mendapat 1 bagian dan anak laki-laki mendapat 2 bagian. Wallahu alam, mungkin ada yang punya jawaban lain, bisa komen di bawah ya. Oke, kita next ke slide berikutnya. Di sini masih tentang FR ayat, yaitu ayat yang menjelaskan bertemunya air laut dan air sungai. Ada 2 opsi yang mirip, yaitu surat Al-Furqan ayat 53 dan Ar-Rahman ayat 19 dan sampai 22. Merujuk pada kata kunci soal, maka insya Allah yang lebih tepat adalah Al-Furqan ya teman-teman. Al-Furqan ayat 53. Coba kita lihat gimana bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladhi marajal bahraini hadha 'adbun furatu wa hadha milhun ujajun wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Dan dialah yang membiarkan 2 laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar dan yang lain sangat asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Nah, kemudian untuk Ar-Rahman, Marajal bahraini yaltaqiyan, dia membiarkan 2 laut mengalir, kemudian keduanya bertemu. Bainahuma barzakhul la yabghiyan, di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Nah, jadi di sini kalau kita merujuk pada soal, ini yang aku warna merah ya, air laut dan air sungai. Berarti kan di sini air laut itu asin, kemudian air sungai bisa kita misalkan tawar. Nah, di sini kan menampilkan 2 hal yang berbeda ya teman-teman. Ini tawar dan segar dan yang lain sangat asin lagi pahit. Nah, ini insya Allah sesuai dengan soalnya. Sementara kalau di Ar-Rahman itu dia membiarkan 2 laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Di sini tidak dijelaskan tentang 2 hal yang bertemu ini gimana gitu kan, tidak dijelaskan, lebih jelas di surat Al-Furqan. Mungkin teman-teman punya pendapat lain. Oke, kita next ke slide berikutnya. Nah, di sini masih tentang ayat. Kalau aku dapat soal seperti seorang ayah memberi uang pada anak yang berbeda umur, sesuai dengan ayat Al-Quran berikut, nanti ayatnya ditulis tinggal kita
tentuin ayat mana yang sesuai dan dari kelima opsi, semuanya ayat tentang adil, kita mencari mana yang paling tepat. Nah, di sini aku belum tidak dijelaskan ya teman-teman. Dalam FR-nya ini tidak dijelaskan surat dan ayatnya apa, jadi kita ambil beberapa dalil tentang adil. Siapa tahu di antara salah satunya nanti ada yang sesuai dengan jawaban yang dibutuhkan ya. Oke, yang pertama, ini ada surat Al-Maidah ayat 8. Wala yajrimannakum sya'anu qaumi ala ta'dilu. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Kemudian yang kedua, surat Al-Maidah, masih dalam surat Al-Maidah ayat 8. A'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah karena adil itu dekat pada takwa. Kemudian surat Al-An'am ayat 6. Wa auful kaila wal mizana bil qist. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kemudian surat An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat. Kemudian yang terakhir Al-Hujurat ayat 9. Fa in fa'at fa'aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adil lah. Dipelajari aja, siapa tahu di antara salah satu ini ada yang muncul ya teman-teman. Oke, kita next ke slide berikutnya. Di sini harta yang diambil oleh peserta perang yang muslim dari lawan tandingannya yang kafir di dalam peperangan seperti pakaian dan alat perang, tunggangan, senjata atau tameng. Ada istilah salaf dan ada fa'i juga. Nah, kita bahas satu-satu ya. Ghanimah adalah harta rampasan perang yang diperoleh dari musuh Islam melalui peperangan dan pertempuran yang pembagiannya diatur oleh agama. Ini dasarnya surat Al-Anfal ayat 41. Ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Nah, bentuk ghanimah ini ada beberapa, itu ada nafal, adalah harta rampasan perang yang diberikan oleh imam secara khusus untuk tentara tertentu sebagai dorongan kepadanya agar aktif bertempur. Kemudian salab, itu adalah perlengkapan perang yang berhasil dirampas tentara Islam dari prajurit musuh yang dibunuhnya. Kemudian fa'i, itu adalah harta yang diperoleh dari musuh tanpa terjadi pertempuran. Nah, jadi kalau fa'i itu diperoleh tanpa adanya pertempuran, ini misalkan lawan dari perang atau rivalnya ini kabur atau gimana, kemudian perlengkapannya ditinggal, nah ini kemudian ini namanya fa'i, tanpa terjadi peperangan. Kemudian kalau salaf, ini diperoleh karena berhasil membunuh dari lawan ini. Nah, jadi harta rampasan yang diperoleh dari lawan yang dibunuh inilah yang dinamakan salaf. Kemudian kalau nafal, ini lebih kepada pembagiannya ya teman-teman. Diberikan kepada tentara sebagai dorongan atau motivasi agar lebih aktif dalam berlatih. Oke, kita next ke slide berikutnya. Nah, di sini terus ada juga ilmu hadis. Jadi kalian pelajari bagian-bagiannya. Mana rawi, matan, sanad, hadis ada gorib, ada ahad. Nah, ini hadis ini di materi catatan materi aku udah pernah aku bahas. Kemudian di FR bagian 1 juga udah aku bahas. Namun ada beberapa yang bilang tulisannya kurang jelas, jadi aku tampilin lagi ya. Sanad, matan, rawi. Nah, matan, segala sesuatu yang berasal dari Rasul, perkataan, perbuatan, ketetapan, atau sifat yang menjadi ujung penghabisan dari sanad.
Istilah mudahnya matan ini bisa kita sebut sebagai isi dari hadisnya ya teman-teman, lafal dari hadisnya. Nah, kalau di dalam contoh ini ada yang warna hitam, ada yang warna merah, ada yang warna biru. Nah, warna merah inilah yang dinamakan matan, isi dari hadis. Kemudian kalau yang di sampingnya ini matan atau konten. Nah, isinya ya teman-teman. Ini dimulai dari Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Nah, ini isi dari hadis ini. Kemudian sanad, rentetan mata rantai para perawi hadis yang dapat menyampaikan kita kepada matan jalannya hadis. Nah, sanad ini jalannya hadis ya teman-teman. Jalannya hadis bisa sampai kepada kita. Nah, ini bisa dilihat dalam contoh yang warnanya hitam ini ya. Hadasa Muhammad ibnu. Nah, ini dan ila akhirihi yang warnanya hitam ini namanya sanad. Kemudian kalau yang di contoh sebelahnya ini sanad an Abi Mas'ud dan seterusnya. Nah, ini namanya sanad. Kemudian perawi itu orang yang menyampaikan hadis kepada kita, orang Islam melalui kitabnya. Nah, perawi ini yang letaknya di akhir ini ya, ini yang warna biru. Biasanya rawahu Bukhari, rawahu Muslim, rawahu Tirmidzi, rawahu Bukhari Muslim. Nah, itu namanya perawi ya, teman-teman. Kemudian kita next ke slide berikutnya. Nah, ini yang tentang ini ya, hadis gharib ahadnya. Jadi hadis itu terbagi menjadi dua ya teman-teman, hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir hadis yang diriwayatkan oleh jumlah banyak di setiap tingkatan sanad yang secara kebiasaan tidak akan bersepakat untuk berdusta. Nah, mutawatir ini sendiri itu dibagi menjadi dua, mutawatir lafazi, mutawatir lafaz dan maknanya. Kemudian mutawatir maknawi, mutawatir maknanya tanpa lafaznya. Kemudian hadis ahad itu hadis yang tidak memenuhi syarat hadis mutawatir, teman-teman. Nah, hadis ahad ini ada 3, masyhur, aziz, gharib. Masyhur itu diriwayatkan oleh 3 orang, kemudian aziz diriwayatkan oleh 2 orang, sedangkan gharib itu diriwayatkan oleh 1 orang. Nah, gharib sendiri itu terbagi menjadi 2, ada gharib mutlak dan gharib nafsi. Kemudian kita next ke slide berikutnya. Ya, di sini masih tentang hadis. Ini kalau tadi jenis hadis dilihat dari banyaknya jalan, itu ada mutawatir dan ahad. Kalau ini dilihat dari diterima atau tidaknya. Nah, dari segi hadis yang diterima itu ada sahih, ada hasan, kemudian sahih li ghairihi dan hasan li ghairihi. Kemudian untuk penjelasannya bisa teman-teman baca sendiri. Kemudian hadis yang ditolak itu ada disebabkan gugurnya sanad, disebabkan cacatnya perawi. Nah, ini bisa teman-teman baca sendiri atau bisa teman-teman lihat di video aku yang bagian catatan materi ini udah aku bahas ya teman-teman. Kita next ke berikutnya. Nah, masjid yang direnovasi di zaman dinasti Umayyah. Tadi di soal ada foto 2 masjid. Nah, ini dia. Gambar yang pertama, ini gambar Masjid Umayyah di Damaskus. Kemudian yang kedua, yang berkubah emas, ini gambar kubah al-Shaqo. Nah, salah satu orientasi pemerintahan Daulah Umayyah adalah pengembangan wilayah kekuasaan. Orientasi ini tidak kemudian melupakan kemajuan-kemajuan dalam bidang yang lain. Perkembangan ilmu pengetahuan berjalan dengan sangat pesat. Demikian juga perkembangan dalam bidang seni arsitektur. Salah satu kemajuan seni arsitektur yang dicapai pada masa Daulah Umayyah adalah berdirinya Masjid Umayyah di Damaskus dan Masjid Baitul Maqdis di Yerusalem, atau yang terkenal dengan Kubah al-Shaqo, yang didirikan pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Next ke slide berikutnya. Ya, di sini tentang soal tayamum. Ada 1, Andi sedang berpergian.
Di tengah kota yang begitu mewah sampai tak menemukan tanah musim kemarau, nggak ada air. Kemudian Adi berniat tayamum dengan debu di dinding tembok pabrik. Nggak taunya ternyata debu yang buat tayamum tadi adalah hancuran lembut dari limbah tepung terigu di sekitar pabrik. Bagaimana hukumnya tayamum Andi? Sah atau tidak sah? Nah, oke, kita lihat dulu ya teman-teman syarat-syarat tayamum. Di sini ada 10. Yang pertama, dengan menggunakan tanah yang ada debunya. Debu yang digunakan dalam keadaan suci. Jangan menggunakan debu yang mustakmal, yaitu telah digunakan untuk bertayamum. Kemudian debu yang digunakan murni, tidak bercampur tepung, cat, atau semacamnya. Nah, jadi di sini jelas ya teman-teman, sudah diklaim bahwa debu ini tidak tercampur dengan zat-zat lain ya, kecuali tentu saja tanah. Nah, kalau yang nomor 1 itu kan dengan menggunakan tanah yang ada debunya. Nah, kalau yang nomor 4 ini debu yang digunakan murni, tidak ada campuran ya. Jadi kalau tanah boleh ya teman-teman, tapi kalau untuk tepung, cat, dan semacamnya itu tidak boleh. Sebenarnya ketentuan dari tayamum ini itu adalah sesuatu yang ada di permukaan bumi. Jadi bisa kita bilang bahwa sesuatu yang itu penciptanya adalah Allah. Sementara untuk sesuatu yang penciptanya manusia, seperti tepung, cat, itu tidak boleh atau tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai bahan tayamum. Kemudian nomor 5, bermaksud untuk mengambil debu untuk tayamum, tidak boleh ketika angin kencang. Menerbangkan dengan debu lalu kita mengusap debunya di muka untuk tayamum. Kemudian mengusap wajah dan kedua tangan dengan 2 kali. Pemindahan debu tidak boleh kurang dari itu. Menghilangkan najis yang terdapat di tubuh sebelumnya. Jadi sebelum melakukan tayamum kita harus memastikan bahwa tubuh kita sudah bersih ya dari najis dan semacamnya. Kemudian nomor 8, berusaha dengan berijtihad mencari arah kiblat sebelum tayamum jika tidak diketahui arahnya. Dilakukannya tayamum setelah yakin masuk waktu sholat. Hendaknya tayamum dilakukan setiap kali fardu ain, maka tidak dapat digabungkan 2 sholat fardu dengan 1 kali tayamum. Nah, jadi tayamum ini beda sama wudhu ya teman-teman. Kalau wudhu selama kita masih belum ada yang membatalkan wudhu kita, itu wudhu bisa kita gunakan untuk beberapa sholat fardu. Misalkan maghrib nih, kita belum batal, itu bisa lanjut ke isya tanpa wudhu lagi. Sementara kalau tayamum, itu hanya boleh digunakan untuk 1 sholat fardu. Misalkan maghrib, kita sholat maghrib tayamum, kemudian untuk sholat isyanya kita wajib tayamum lagi ketika belum ada air. Nah, dari ini teman-teman, bila merujuk pada syarat-syarat ini, maka dapat ditarik kesimpulan tayamumnya tidak sah. Namun, juga harus memperhatikan alasan dalam jawaban. Bila orang ini sungguh tidak tahu bahwa yang digunakan tayamum adalah bukan debu, wallahu alam. Nah, kalau namanya tidak tahu gimana teman-teman? Sampai misalkan orang ini tayamum kemudian sholat, nah tahu-taunya sudah setelah sholat dan kebetulan waktunya udah habis gitu, gimana coba? Wallahu alam ya. Oke, kita next ke slide berikutnya. Oke, di sini ada hadis toharoh, ahadi sedang hadas besar dan akan melaksanakan sholat, maka wajib baginya toharoh. Hukum toharoh di sini adalah wajib, sunnah, mubah, dan haram. Nah, kita lihat apa pengertian dari toharoh dulu ya teman-teman. Menurut bahasa, suci, bersih, bersuci. Kemudian menurut istilah, melenyapkan sesuatu yang ada di tubuh, pakaian, dan tempat yang menjadi hambatan bagi pelaksanaan sholat ibadah lainnya menurut tuntutan syariat. Kemudian dalil tentang toharoh itu ada Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Kemudian dalam hadis Nabi, la yaqbalullahu sholata bighairi tahura.
Rawahu Muslim. Allah tidak menerima sholat seseorang yang tidak dalam keadaan suci. Nah, kemudian dari dalil ini kita lihat hukumnya ya teman-teman. Di sini. Jadi, thaharah adalah wajib hukumnya untuk dipenuhi terlebih dahulu demi keabsahan sholat yang merupakan kewajiban utama. Tuntunan untuk bersuci termaktub dalam Al-Quran. Ya, ini tadi ya, ayat 222 Al-Baqarah. Nah, di sini dikatakan di kalimat awalnya, suci dari hadas dan najis adalah salah satu syarat sahnya sholat. Nah, ini artinya kalau kita tidak dalam keadaan suci, maka sholat kita tidaklah sah. Maka dari sini hukum dari thaharah itu adalah wajib ya teman-teman. Oke, untuk macam-macam hadis dan definisi ini bisa teman-teman baca sendiri. Kita next ke slide berikutnya. Ya, ini referensinya ya teman-teman, sebenarnya banyak banget namun cuma aku tulis beberapa aja. Teman-teman bisa belajar dari sumber referensi lain di luar sana yang tentunya lebih banyak dari apa yang sudah diulas di sini. Oke teman-teman, ini bagian akhir dari FR di hari pertama ya teman-teman. Untuk kedepannya teman-teman bisa komen di bawah lanjut ke FR berikutnya atau enggak, atau mungkin mau dibahas tema lain. Ditunggu masukannya dari teman-teman semuanya. Tetap semangat belajar dan perkuat dengan berdoa. Maaf untuk segala keterbatasan. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen.